Eka Muryani, mahasiswi Tadris Biologi IAIN Kendari dengan NIM 1901010801. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai vitamin larut lemak. Oke, jadi vitamin adalah salah satu mikronutrien atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil. Meskipun begitu, tubuh tetap membutuhkannya. Nah, pada umumnya vitamin ini dibagi menjadi dua, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Jadi, apa sih vitamin larut lemak itu? Sesuai dengan namanya nih, vitamin larut lemak adalah vitamin yang hanya bisa larut dalam lemak, sehingga vitamin ini lebih lama tersimpan di dalam tubuh dibandingkan dengan vitamin larut air. Nah, kalau begitu, apa saja sih macam-macam vitamin larut lemak? Yang pertama adalah vitamin A. Nah, vitamin A atau retinol ini berfungsi untuk memelihara kesehatan mata, reproduksi, gigi dan tulang, serta kekebalan tubuh. Vitamin ini dapat ditemukan pada makanan seperti susu, kemudian telur, dan juga sayuran berwarna hijau, oranye, dan kuning. Kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan kebutaan loh. Yang kedua adalah vitamin D. Nah, vitamin D ini berfungsi untuk penyerapan kalsium, kemudian pertumbuhan tulang dan gigi, serta menjaga kadar kalsium dan fosfor dalam darah. Nah, kekurangan vitamin D ini dapat menyebabkan rambut rontok, kemudian luka sulit sembuh, memicu kanker payudara dan juga kanker usus besar. Vitamin D ini selain bisa diproduksi sendiri oleh tubuh dengan bantuan sinar matahari, juga bisa dihasilkan melalui makanan seperti tuna, salmon, kuning telur, kemudian hati, dan sereal. Nah, yang ketiga adalah vitamin E. Nah, vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel, mencegah penuaan, dan juga membantu dalam pembentukan sel darah merah. Makanya nih, di beberapa produk skincare ada yang mengandung vitamin E karena fungsinya yang dapat mencegah penuaan. Nah, vitamin E ini bersumber dari minyak nabati, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, dan juga sereal. Kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan kerusakan pada saraf dan otot sehingga membuat penderitanya ini sulit berjalan, otot menjadi lemah, kemudian sulit untuk mengontrol gerak tubuh. Yang terakhir adalah vitamin K. Nah, vitamin K ini berfungsi sebagai koenzim pada proses pembekuan darah, metabolisme tulang, dan juga membantu kerja protein pada otot, darah, tulang, dan tulang rawan. Vitamin K ini ditemukan di dalam sayuran hijau, kemudian minyak sayur, minyak canola, dan juga sereal gandum. Nah, kekurangan vitamin K ini bisa menyebabkan pendarahan yang sulit dihentikan, terhambatnya perkembangan tulang, osteoporosis, dan juga resiko penyakit kardiovaskular. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa keempat vitamin tersebut hanya bisa larut di dalam lemak, tidak bisa larut dalam air, sehingga kelebihan vitamin tersebut tidak bisa dikeluarkan melalui urin atau feses. Nah, hal ini menyebabkan kelebihan vitaminnya akan menumpuk di dalam tubuh yang lama-kelamaan akan berubah menjadi racun. Contohnya nih, pada vitamin A. Kelebihan vitamin A ini tidak bisa dikeluarkan melalui urin, maka dia akan menumpuk di dalam tubuh dan akan berubah menjadi racun. Hal ini berbahaya pada wanita hamil karena dapat menyebabkan cacatnya janin. Nah, perlu diingat bersama bahwa kelebihan vitamin atau kelebihan vitamin ini tidak berdampak baik bagi tubuh. Makanya, sebelum mengkonsumsi vitamin larut lemak, kita harus tahu dulu takaran atau kebutuhan asupan vitamin untuk tubuh perharinya. Jadi, berapa sih takaran yang ideal? Nah, untuk vitamin A, pada wanita berusia 19 hingga 70 tahun, ini membutuhkan vitamin sekitar 500 mikrogram. Dan pada wanita hamil membutuhkan sekitar 800 mikrogram, sedangkan pada pria membutuhkan sekitar 600 mikrogram vitamin A untuk perharinya. Kemudian kebutuhan asupan untuk vitamin D perharinya. Pada usia 19 hingga 64 tahun dibutuhkan sekitar 15 mikrogram saja, sedangkan untuk usia di atas 65 tahun dibutuhkan sekitar 20 mikrogram. Jadi, vitamin ini terbagi menjadi dua bentuk, yakni vitamin D2 dan juga vitamin D3.
Selanjutnya, kebutuhan asupan vitamin E perharinya untuk wanita dan pria dewasa membutuhkan sekitar 15 mg vitamin E perharinya. Sedangkan untuk wanita menyusui ini membutuhkan lebih banyak vitamin E, sekitar 19 mg. Nah, yang terakhir yaitu vitamin K. Kebutuhan asupan vitamin K perharinya ini untuk wanita di atas usia 18 tahun membutuhkan vitamin K sekitar 55 mikrogram. Sedangkan untuk pria dewasa di atas 18 tahun ini membutuhkan sekitar 65 mikrogram vitamin K perharinya. Nah, lalu bagaimana nih jika kebutuhan vitamin larut lemak kita ini sudah tercukupi? Apakah kita masih membutuhkan suplemen lagi? Nah, banyak nih orang yang merasa aman menggunakan suplemen karena banyak yang bilang kalau suplemen itu terbuat dari bahan alami. Jangan salah ya, meskipun terbuat dari bahan alami, tidak semua suplemen itu aman dikonsumsi orang loh, terutama orang dengan kondisi medis tertentu. Apalagi suplemen itu mengandung vitamin larut lemak. Karena kelebihan vitamin ini bisa berbahaya bagi tubuh karena bisa mengendap dan berubah menjadi racun. Nah, jadi kalau kebutuhan harian kita untuk vitamin larut dan lemak ini sudah tercukupi, maka kita tidak memerlukan vitamin lagi ya. Karena justru kelebihan vitamin larut lemak ini bisa berbahaya bagi tubuh dan dapat menimbulkan penyakit. Nah, itulah tadi sekilas mengenai vitamin larut lemak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.